Dan jadi yang di manajemen rumah sakit itu bukan cuma tenaga profesional, tenaga kesehatan. Betul. Nah, bukan nakes doang aja, ada juga social worker yang bantu Apa itu dok? Social worker itu jadi orang-orang yang bergerak di bidang kemanusiaan yang bantu biasanya seperti itu. Terus sistem kesehatan yang bagusnya lagi di sini semua terintegritas. Jadi dimanapun Mas pergi ke state di Amerika Serikat ini, datanya ada di situ. Jadi si provider tidak akan pusing atau oh dicek ini nggak ya? Nah, kemarin apa ya sudah dicek? Tes darah lagi. Ya. Walaupun memang ada yang begitu, tetap lakukan tes darah kan ya, kan namanya follow up. Tapi paling tidak kita udah tahu riwayat penyakitnya atau riwayat treatmentnya, pengobatannya apa. Jadi itu bagusnya semuanya elektronik sekarang. Kalau Mas Yusuf lihat itu ada namanya MyChart, jadi itu bisa lihat hasil USG-nya Mas, hasil MRI, gitu kan ya. Itu semua terintegrasi, bagusnya di situ. Wah, sistem kesehatan di Amerika itu sudah sangat bukan tidak maju juga sih. Maksudnya terintegrasi, artinya semuanya itu sistemnya sudah terhubung gitu ya. Terhubung artinya tidak perlu kita lagi pencatatan ulang. Betul. Semuanya elektronik Mas. Nulis itu terlalu buang-buang ya. Betul. Jadi kalau Mas periksa di Sumatera versus di Papua gitu. Aduh, sudah hilang lah itu. Hilang datanya ya. Iya, nggak bisa lihat apa yang sudah dilakukan di Sumatera sama orang di Papua. Benar. Assalamualaikum, halo everyone, halo everybody. Kembali lagi ke Pos RT Podcast obrolan santai bersama Dr. Marsan. Halo Mas. Halo Dok, gimana Dok kabarnya Dok? Baik. Good. Gimana Mas? Good. Gimana Dok kemarin anunya Dok? Apa itu? Apa itu loh yang di rumah sakit Florida? Rumah sakit apa sih namanya? Di Florida. Iya, apa sih? Yang buat magang itu Dok? Oh, itu belum kok. Itu nanti di Nebraska dulu tapi. Oh, di Omaha. Omaha dulu. Omaha dulu bulan Mei ini, nanti lanjut di Florida bulan Juni. Bulan Juni di Florida. Iya, di Juni. Orlando. Oh, Orlando. Jauh juga Dok ya? Iya. Jadi sana ke sana. Tapi overall guys, BTW dokter ini memang jadi sebelum apa Dok? Sebelum apa sih? Sebelum residensi, sebelum bisa praktek di sini tuh diwajibkan Dok ya? Iya, maka dia harus apa ya? Kayak dia harus punya apa sih namanya? Pengalaman Dok ya? betul. Pengalaman kerja. Jadi gitu guys. Jadi tidak asal ya. Dan biar kalau masuk residensi dia nggak kaget-kaget kan? Iya, udah terbiasa. Gitu ya. Ngobrolnya gitu. Ya. BTW guys, ini Dok sebelum kita ke pokok pembahasan Dok, kita mau jawab pertanyaan dari sudah lama sih, hampir sebelum puasa kayaknya. Jadi karena dokter ini juga mohon maaf kita lama membalasnya. Jadi ada komentar Dok. Ya. Komentarnya itu begini Dok. Dari OK2 akun 544. Ya akunnya itu Bang bahas sistem kesehatan di Amerika Dok. Tapi secara singkat aja Dok. Jadi gimana sebelum kita bahas ke popcorn brain guys? Gimana Dok sistem kesehatan di Amerika Dok? Kalau sistem kesehatan di Amerika itu sebenarnya sih mirip-mirip dengan sistem kesehatan pada umumnya ya di negara lain termasuk negara kita. Cuma kalau di sini semua tuh pasiennya, semua pasien itu wajib punya insurance, punya asuransi gitu kan, asuransi jiwa. Sama kalau kita kan di Indonesia kan ada BPJS tuh. Nah sekarang kan udah wajib punya BPJS. Betul ya. Nah kalau nggak punya asuransi jiwa di sini susah berobat, bahkan nggak bisa berobat. Tapi ada beberapa klinik yang bisa tetap menerima pasien tanpa asuransi, cuma itu terbatas gitu tindakannya. Oh ya, gitu. Jadi sistem kesehatannya jadi lewat asuransi nanti. Jadi tanya pertama kali datang ke dokter itu tanya
asuransinya apa gitu kan, ditanya nanti disesuaikan sama providernya. Maksudnya dokternya kan, dokternya nerima asuransi ini enggak, kayak gitu kan, ada nanti listnya kayak gitu. Kalau dokternya nggak terima asuransi ini, berarti nanti harus dipindahkan ke dokter lain. Nah, kayak gitu. Jadi seperti itu, datang asuransi, cek asuransi, setelah itu selesai, nanti jadi kita nggak pernah langsung bayar dokternya kayak gitu. Jadi setelah klinik kamu bayar dokternya kayak gini gitu, 200.000, 300.000 setiap kali visit. Obatnya berapa? Nggak ada. Nanti itu pihak asuransi akan berbicara sama manajemen rumah sakit berapa yang mereka harus bayar dan berapa sisanya yang tidak tercover sama asuransi. Itu gini dok. Nah itu yang harus dibayar nanti. Tapi itu nanti dibayarnya pun kayak bisa dicicil, bisa ini tergantung. Misalnya, iya, nggak langsung satu kaligus. Misalnya ada operasi nih, ada operasi nih, terus asuransinya cuma bisa cover sekian, gitu kan ya. Nah itu nanti dikasih tahu sama pihak manajemen rumah sakit. Nah ini yang asuransi sudah telepon, cuma bisa cover sekian, sisanya kayak gini. Ini plannya mau gimana? Mau dibayar langsung kah? Di 12 bulan kah? 2 tahun kah? Determine gitu. Iya bisa. Nah di situ fleksibelnya di situ di Amerika ini ya. Di Amerika disesuaikan dengan kemampuan ekonomi kita juga. Gitu. Keren guys. Bentar dok ya, saya potong dulu. Saya potong dulu. Jadi gini guys, tadi saya agak saya stabilo atau saya garis bawahi. Betul. Yang tercover ini, jadi gini dok, fenomena, mohon maaf ya saya dahulu. Kemarin ini saya lihat di berita dok, di berita salah satu media lokal. Betul. Ya bukan lokal juga ya, tapi ya semacam setengah nasional, bukan menyeluruh. Ada studi kasus dok. Studi kasusnya itu ketika pasien sudah tercover BPJS, tapi dia tadi guys nyambung tadi sudah tercover BPJS, tapi kan kurang kadang-kadang kan bayarnya. Betul. Mungkin karena kelasnya, karena kamarnya. Betul. Sehingga ketakutan, sehingga dia keluar dok. Keluar dari rumah sakit, dicegat itu bahasa Indonesianya apa ya? Bukan dihadang juga sih, kayak dihalau gitu loh sama security-nya dok. Nah kira-kira kalau di Amerika ini ada nggak kayak gitu? Misalnya gagal bayar, seperti yang dokter jelaskan tadi kan, kalau gagal bayar bisa ditermin, dicicil. Setahunya dokter pernah nggak ada orang? Kalau gagal bayar sebenarnya sih ada banyak juga pasien yang kabur kayak gitu. Pasien kabur nggak bayar kan? Jadi maksudnya ada tagihan sebesar ini, terus ternyata bahkan tidak ada insuransinya. Dia datang mungkin ke rumah sakit karena emergensi, kan tidak mungkin kita tolak. Tidak mungkin ditolak kan emergensi. Jadi kan tidak mungkin ditolak kan. Ada juga kasus-kasus kayak gitu. Tapi kalau di Amerika itu jadi yang di manajemen rumah sakit itu bukan cuma tenaga profesional, tenaga kesehatan. Betul. Bukan nakes doang aja, ada juga social worker yang bantu apa itu? Social worker itu jadi orang-orang yang bergerak di bidang kemanusiaan, yang bantu biasanya orang-orang yang tidak mampu kayak gini, homeless gitu kan, yang gelandangan, atau dia bantu cariin dana atau kira-kira institusi apa yang bisa bantu dana tersebut. Ada kok yang kayak gitu. Jadi memang misalnya jadi kayak volunteer gitu. Iya. Jadi sebenarnya mereka dibayar sama departemen sosial departemen. Mereka dibayar, mereka tetap memang tugasnya memang ditempatkan di rumah sakit supaya bisa membantu orang-orang yang orang-orang yang termarginalisasi gitu kan. Termarginal, oke. Ya, atau yang tidak mampu bayar, atau yang tidak ada asuransi sama sekali. Jadi itu mereka akan bantu di situ. Jadi bantuannya itu banyak bisa cari dana, cari tempat tinggal. Mereka tuh memang udah ditempatkan di situ, dan di khusus pekerjaannya itu dibayar pemerintah untuk menangani yang kayak gitu. Karena pemerintah tahu bahwa ada banyak orang di luar sana, walaupun diwajibkan memakai asuransi atau asuransinya sangat jelek, basic banget. Nah itu tetap ada yang kewalahan, kayak gitu. Jadi sebenarnya ada yang kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau di Amerika itu semuanya bisa tetap tercover gitu. Iya, tercover. Tertangani lah. Iya, tertangani, betul. Jadi yang social worker ini, karena kan
manusia itu bukan cuma Betul. fisiknya aja, Betul. mentalnya aja yang kita obati. Betul ya. Kehidupan sosialnya juga sama interaksi orang itu berpengaruh banget sama kesehatannya. Jadi yang orang Amerika itu penanganannya holistik, bukan cuma pas saat di rumah sakit aja. Oh, Iya, di rumah-rumah, Jadi, makanya ada home visit, ada Oh. iya di rumah, bahkan yang tidak bisa sempat datang ke dokter. bisa itu- polling juga kadang-kadang Iya. ya. Polling. Terus makanya di sini dokternya itu cuma menerima beberapa pasien, tapi pasien yang dia terima itu follow up-nya betul-betul paripurna, Mas. Iya, iya, Nggak iya. sama kita di Indonesia, Yang follow up selalu. harus pantau. Iya, harus pantau kalau di sini wajib. Iya. Jadi misalnya mereka terima pasien 40 itu harus betul-betul di follow up di mana keberadaannya, Benar. kenapa ini jelas. Oh ini kok udah berkunjung lagi, waktunya udah harus ambil obat nih. Jamnya ini Iya, harinya kok- biasanya iya. Rabu kok enggak Biasanya ada. dikirim tenaga kesehatan untuk cek di rumahnya, Betul. atau termasuk social worker itu bisa dikirim untuk cek di rumahnya kok kira-kira. Terus misalnya dia bisa ambil obat, misalnya dia ada lumpuh atau kayak gini, Iya. ya itu dokternya yang ke sana. Iya. Jadi tenaga kesehatannya atau susternya, perawatnya di sana. Kalau Betul. memang emergency baru dibawa ke rumah sakit. Betul. Nah, jadi ada jadi penanganan kalau berbicara tentang sistem kesehatan di sini, di Amerika. penanganan itu holistik, Oke. bukan cuma pas di rumah sakit doang. Jadi ada memang yang Jadi kayak bukan cuma suntik selesai pulang. iya pulang enggak. Beres enggak ya? Follow up itu paling penting dalam kita prevensi itu paling Iya. penting juga untuk bikin masyarakat sehat kan. Jadi Oke. jadi kalau di rumahnya triggernya kita tidak atasi, di rumah misalnya atau Iya, tempat iya. kerja, Mhm. ya pasti pasiennya datang kembali ke rumah sakit gitu kan, berulang-ulang kunjungannya ke rumah sakit. Jadi Tidak kan sembuh-sembuh ya? iya, jadi kan beban kan. Ya kalau di Indonesia kan mungkin berpikirnya karena ya semakin banyak yang sakit semakin banyak ini kan ya. Iya. Cuma kita itu harus berpikir bahwa Kesehatan, pasien itu harus dilihat secara holistik, bukan cuma pas saat dia berkunjung. Pas dia berkunjung, pas dia sakit Iya. ya. Jadi harus follow up-nya itu harus ini. Makanya di sini Mas susah bikin appointment biasa kan. Betul. Susah kan? Betul. Karena kan memang mereka itu di-train supaya betul-betul care sama Pasien. Iya, bisa lakukan follow up. Jadi Iya. kalau jumlahnya banyak, misalnya ratusan Mhm. untuk di follow up, Berapa yang Kan tertangani kamu susah yang kan mau Betul, follow up ratusan betul. pasien. Jadi kalau misalnya berarti kamu habiskan dulu 40 itu. iya, Kalau sudah betul. selesai nambah lagi kayak gitu. Betul, bisa. Jadi kayak gitu. Jadi Keren. seperti itu. Terus sistem kesehatan yang bagusnya lagi di sini semua terintegritas. Jadi dimanapun Mas pergi ke state di Amerika Serikat ini, Betul. datanya ada di situ. Betul, Jadi betul. si provider tidak akan pusing atau bilang, oh kemarin dicek ini nggak ya? Cek, iya, Nah, betul. kemarin apa ya sudah dicek? Tes darah lagi, tes darah lagi, tes darah Iya. lagi ya. Walaupun memang ada yang begitu Iya, tetap betul. lakukan tes darah kan ya, Betul. kan namanya follow up. Tapi paling tidak kita udah tahu riwayat penyakitnya atau riwayat treatmentnya, pengobatannya apa. Jadi itu bagusnya semuanya kan elektronik sekarang. Kalau Mas Yusuf Benar. lihat itu ada namanya My Chart. Jadi itu bisa lihat hasil USG-nya Mas, hasil Betul, betul. MRI, Benar, ya. gitu kan ya. Itu semua terintegrasi, bagusnya di situ. Jadi walaupun kemana saja di Amerika Serikat ini, Benar. tetap si provider yang misalnya di Nebraska sama dia, Nebraska. iya aku mau ke Nebraska nih, kan Kita aku dari di Iowa, ya. ke Nebraska tinggal akses Nama, ID, iya. tahu. Terus kalau atau misalnya kalau ragu telepon ininya. Benar. Mereka di sini kan memang seperti itu. Iya. Iya, benar, jadi semua terintegrasi. Jadi penanganan pasien itu betul-betul holistik dan tersistem. sistematis sih ya betul. benar. Ada yang mudah banget. So guys, memang keren banget bahas soal sistem kesehatan. Tapi Iya. kita tidak Nggak punya tidak, nanti kita bahas di lain waktu Iya. karena ini yang kita bahas adalah popcorn brain. Tapi dari kesimpulan tadi guys bahwa sistem kesehatan di Amerika itu sudah sangat bukan tidak maju juga sih. Maksudnya terintegrasi artinya semuanya itu sistemnya sudah terhubung gitu ya. terhubung, artinya tidak perlu kita lagi pencatatan ulang. Betul. Apalagi Semuanya elektronik Mas. Nulis itu terlalu buang-buang ya. Betul. Jadi kalau Mas periksa di Sumatera versus terus Di pindah Sulawesi, Papua, Papua gitu. aduh sudah hilang lah itu riwayat. Hilang datanya ya. Iya, nggak bisa lihat apa yang sudah dilakukan di Sumatera sama orang di Di Papua. Papua. Benar-benar.
Nah, ini pengalaman guys, pengalaman sekitar 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Tangan saya ini kecelakaan kerja dok. Sebetulnya bukan kecelakaan kerja, yang sini, yang sini. Ini bukan kecelakaan kerja. Seperti kalau orang Jawa itu keselio. Tapi masalahnya di sini orang pekerja itu kan diperhatikan benar. Betul. Sakit sedikit aja dia harus dapat insurans dari perusahaan. Nah, kebetulan saya di perusahaan yang lumayan besar. Nah, ini dapat 3 dokter. Dengan 3 dokter yang berbeda dok. Betul. Iya. Nah, ketiga dokter itu cuma minta nama akhir saya, betul. sama ID. Lihat kan? Dia lihat, oh kamu kemarin sudah diperiksa ini ya, sudah di scan. Oh ini yang ini sakit tendonnya. Di dokter yang lain soal ortopedi itu beda lagi. Tapi bisa lihat kan? Bisa lihat. Nah, pengalaman tadi guys, artinya ini kita tidak bicara berandai-andai ya, karena saya juga mengalaminya sendiri. Betul, dok. Iya. Terus kembali lagi ke biaya. Waktu itu saya tidak punya biaya dok, mahal kan, satu dokter di sini kan sampai 1.000, 2.000 kan. Mahal. Jangan sakit ya kalau itu. Kalau ada insurance. Wah jangan itu. Tapi karena saya di cover sama perusahaan yang besar di sini, sehingga sampai saat itu pun saya takut ngambil obat dok. Ini jujur dok, saya takut ngambil obat karena khawatir saya bayar. Betul. Ternyata obat itu di cover sama perusahaan. Iya. Terus sudah kerjasama dengan rumah sakit. Betul. Iya. Jadi hak buruh, hak karyawan itu terpenuhi. Betul. Dokter pun itu sampai yang calling kan ke istri. Iya betul. Kenapa kok hari Rabu kok tidak diambil obatnya? Oh iya, mereka makanya kan? Itu makanya garis bawahi dokter. Kenapa obatnya kok tidak diambil? Karena tahu pasti dokternya. Oh ini orang udah nggak ngambil obatnya. Nah terus kita alasan ngambil obatnya ke dokter atau kemana? Oh tidak, ngambilnya ke farmasi. Iya betul. Itu urusannya farmasi. Cuma saya urusannya mengingatkan. Betul. Iya, karena mereka tahu, soalnya kalau dari pick up mas itu mereka harus send balik ke dokternya, pasiennya nggak datang pick up. Iya gitu. Jadi farmasi itu apotek. Jadi antara farmasi, waktu itu farmasi saya Walmart tuh. Betul. Farmasi Walmart sama dokternya itu di Mary Grilly atau McFarland saya lupa. Di salah satu dokter itu, soalnya saya dapat dokter 3. Di ortopedi di Iowa itu. Terus di McFarland di Mary Grilly itu, terus satu lagi di physical therapy. Physical yang buat itu loh. Iya. Itu. Physical therapy. Itu sampai di calling saya dok. Betul. Jadi benar kata dokter tadi. Artinya follow up. Iya follow upnya. Harus benar-benar kalau itu sehat. Kalau sudah sehat sudah dia tidak email. Betul. Karena banyak masalah kesehatan itu simply karena betul-betul lost follow up. Jadi tidak terfollow up pasiennya. Benar. Jadi udah terfollow up pasiennya, masalahnya kembali lagi, tapi kembalinya udah kayak parah gitu. Padahal sebenarnya hal-hal yang bisa dicegah di level-level awal gitu, waktu dikasih lupa ambil obat lah apa kayak gitu. Keren banget guys, tepuk tangan dulu guys. Ini memang menurut saya sistem kesehatan di Amerika itu perlu bukan kita contoh sih, kayak dokter besok kalau pulang perlu diterapkan lah. Iya, sebenarnya sih banyak harus belajar juga ke sini. Jadi betul-betul sistem kesehatannya kayak gimana, terus apa yang kita bisa kerjakan kembali ke Indonesia kan. Benar. Sesimpel itu loh guys, sesimpel itu untuk menyehatkan bangsa itu sesimpel itu. Jadi sampai. Oke dok, sekarang kembali ke laptop dok. Nah, terima kasih banyak dok. Untuk masnya terima kasih. Kira-kira sudah singkat seperti itu mungkin cukup. Nanti kalau tidak lagi kita akan janjikan lagi bahas khusus sistem kesehatan di Amerika. AS ya, USA di Amerika. Oke dok, kita kembali ke laptop. Kita bahasnya apa tadi? Popcorn Brain. Nah, ini dok, saya kemarin tuh nonton di ini. Sorry, ini saya kutip dari Suara Surabaya. Betul. Itu radio yang selalu menyuarakan masyarakat Suara Surabaya. Itu keren banget. Nah, kebetulan kemarin Dr. Marson ini kan dokter, kita sudah bahas seputar otaknya Mas Sony Pedot. Iya. Ya kan, sudah kita bahkan sampai siapa kemarin Mas Hartanto itu dosen yang di Amerika sini, dia juga lihat Mas Sony Pedot.
Artinya fenomenal banget. Nah, yang belum nonton silakan nonton di sini, Mas Sony Pedot. Ya, kemarin sudah kita bahas ulasannya. Jadi kita di sini bahas soal perotakan ya dok ya. Betul. Brain, terus epilepsi, terus apa lagi? Pokoknya seputar otak lah. Ini kemarin saya nonton di itu ada popcorn, Otak popcorn. ya otak popcorn gitu aja guys, lebih mudahnya. Soalnya kan otak popcorn brain. Jadi fenomenanya itu kadang-kadang gini dok, kita itu suka scroll. Betul. Jadi seakan-akan jagung itu kayak apa ya? Kalau dijelaskan itu kayak meledak-meledak mungkin ya. Betul. Scroll apa ya? Ganti pemikiran baru. Betul. Misalnya kita habis scroll apa mobil, habis itu sepeda motor. Betul. Habis itu cewek cantik biasanya, Betul. ya kan? Iya. Atau pemandangan lainnya. Betul. Terus kalau lagi nanti berita politik itu kayak tidak Right. terfokuskan. Itu biasanya sampai bukan berjam-jam, sampai baterai habis. Artinya baterai habis kan ya bisa 5 jam, bisa 1 jam, bisa 2 Betul. jam. Kita baru istirahat. Ah. Nah, gimana dok penjelasannya dokter soal popcorn brain? Monggo dok ya. Jadi kalau fenomena itu kan sebenarnya awalnya itu pertama kali katanya di terminologi otak popcorn itu, istilah otak popcorn itu pertama kali katanya di 2011 ada satu researcher dari kalau nggak salah ya University of Washington. Dia Di Amerika atau di Amerika? University of Washington. Washington. Oke. Kalau nggak salah ya, nanti coba lagi Iya. ya dicek. Tolong di komen guys. Iya, kalau nggak salah. Iya. Saya cuma baca sedikit aja. Jadi akhirnya si peneliti melihat bahwa ada fenomena di mana kita itu otak itu Oke. bukan ide. Jadi kayak pemikiran kita itu lompat dari satu hal ke hal yang lain dengan cepat. Jadi kita susah fokus terhadap sesuatu, satu topik dalam waktu yang agak lama gitu. Jadi cepat. Jadi untuk kita fokus itu sebentar doang, terus pindah lagi. Ini namanya istilahnya kayak tersebar-sebar gitu, jadi lompat-lompat ini. Makanya istilahnya popcorn. Oh, Ya kan, istilahnya popcorn itu kan lompat-lompat kan. Meledak-meledak gitu. Meledak-meledak, karena kalau dipanasin